Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Marc Marquez kembali membuktikan diri sebagai salah satu pembalap MotoGP paling tangguh di dunia dengan kemenangan luar biasanya di MotoGP Phillip Island 2024. Start dari posisi kedua, Marquez menghadapi tantangan besar di awal balapan yang hampir menghancurkan peluangnya untuk memenangkan perlombaan. Namun, dengan ketenangan, keterampilan, dan determinasi yang luar biasa, ia mampu mengatasi kendala tersebut dan mengklaim posisi pertama setelah duel sengit dengan Jorge Martin di lap-lap akhir. Kemenangan ini membuat bos Gresini Racing, Frankie Carchedi, takjub dan penuh kekaguman terhadap Marquez. Balapan di Phillip Island pada Minggu, 20 Oktober 2024, berlangsung penuh drama, dimulai dengan insiden tak terduga yang menimpa Marc Marquez. Saat bersiap memulai balapan dari posisi kedua di grid, Marquez mengalami masalah besar. Saat lap pemanasan, ia membuang plastik visor helmnya sembarangan, yang sayangnya jatuh tepat di lintasan, tepat di depan roda belakang motornya, Desmosedici GP23. Ketika balapan dimulai, plastik tersebut menyebabkan roda belakang motor Marquez mengalami spin, membuatnya kehilangan traksi secara signifikan. Akibat insiden itu, Marquez memulai balapan dengan sangat buruk. Ia langsung melorot ke posisi 13 dalam beberapa detik pertama, jauh dari posisi strategis untuk bersaing memperebutkan podium. Pada saat itu, banyak yang berpikir bahwa Marquez tidak akan mampu pulih dan bersaing di barisan depan. Namun, Marquez sekali lagi menunjukkan mengapa ia dianggap sebagai salah satu pembalap terbaik sepanjang masa. Meskipun menghadapi start yang mengecewakan, Marc Marquez tidak menyerah begitu saja. Setelah jatuh ke posisi 13, ia segera mulai fokus pada upaya untuk menebus waktu yang hilang. Dalam beberapa lap, Marquez mulai menyalip satu persatu lawannya. Dengan ketenangan dan presisi yang luar biasa, ia terus menekan dan mencari peluang untuk kembali ke barisan terdepan. Keahliannya dalam mengatur kecepatan, khususnya di tikungan cepat Phillip Island, memberikan Marquez keuntungan besar. Sirkuit ini dikenal sebagai salah satu trek favoritnya, dan Marquez memanfaatkannya dengan sangat baik. Satu demi satu, pembalap di depannya dilewati, termasuk pengguna Desmosedici GP24 seperti Jorge Martin, Pramac Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, dan Enea Bastianini, Ducati Lenovo. Puncak balapan terjadi saat Marquez berhasil mencapai posisi kedua, di belakang Jorge Martin, yang memimpin sebagian besar balapan. Martin, yang menggunakan Ducati Desmosedici GP24, terlihat kuat dan percaya diri dengan motornya yang lebih canggih. Namun, Marquez yang hanya dibekali dengan Desmosedici GP23 tidak memberikan ruang bagi Martin untuk bernapas lega. Lap demi lap, Marquez semakin mendekat ke belakang Martin, menunggu momen yang tepat untuk menyalip. Di lap-lap akhir, keduanya terlibat dalam duel sengit yang membuat penonton di Phillip Island dan penggemar MotoGP di seluruh dunia menahan napas. Marquez, dengan keahliannya yang luar biasa dalam mengatur ritme dan membaca pergerakan lawan, akhirnya berhasil menyalip Martin di tikungan cepat yang menjadi ciri khas Phillip Island. Meski Martin mencoba melakukan perlawanan, Marquez tidak memberi kesempatan bagi pembalap Pramac Ducati tersebut untuk kembali memimpin. Dengan ketenangan dan kecerdikan, Marquez terus menjaga keunggulannya hingga garis finish dan memenangkan balapan dengan gemilang. Kemenangan ini mendapatkan pujian besar dari berbagai pihak, termasuk bos Gresini Racing, Frankie Carchedi, yang tak bisa menyembunyikan kekagumannya terhadap performa Marquez. Carchedi, yang selama ini bekerja sama erat dengan Marquez di Gresini Racing, menyaksikan langsung perjuangan pembalapnya dalam mengatasi kendala besar di awal balapan hingga meraih kemenangan yang luar biasa. "Saya sangat kagum dengan apa yang Mar lakukan hari ini," ujar Frankie Carchedi dalam wawancaranya setelah balapan. Dia memulai dengan sangat buruk karena insiden yang tidak terduga. Tetapi cara dia bangkit dari posisi 13 hingga akhirnya memenangkan balapan benar-benar menunjukkan mentalitas juara. Itu adalah salah satu performa terbaik yang pernah saya saksikan dari Marc, dan dia melakukannya dengan Desmosedici GP23, yang sebenarnya tidak sekuat GP24. Carchedi juga menyoroti kemampuan Marquez untuk mengalahkan para pembalap Ducati yang menggunakan motor GP24, yang secara teknologi lebih maju daripada GP23 milik Marquez. Fakta bahwa Mar bisa mengalahkan pembalap seperti Jorge Martin, Francesco Bagnaia, dan Enea Bastianini, yang semuanya menggunakan GP24,
adalah bukti betapa hebatnya dia sebagai pembalap. Dia benar-benar menunjukkan bahwa keahlian balap dan determinasi jauh lebih penting daripada hanya mengandalkan teknologi motor. Phillip Island telah lama dikenal sebagai salah satu sirkuit favorit Marc Marquez, dan kemenangan ini sekali lagi membuktikan bahwa ia sangat kuat di trek ini. Kecepatan dan ketepatan Marquez di tikungan-tikungan cepat Phillip Island menjadi salah satu faktor kunci kemenangannya. Sirkuit yang menuntut keahlian teknis tinggi ini seakan menjadi arena di mana Marquez selalu mampu menampilkan performa terbaiknya. Kemenangan di Phillip Island juga semakin memperkuat posisi Marquez sebagai salah satu pembalap paling dominan di MotoGP 2024, meskipun ia hanya mengendarai motor GP23. Performanya yang konsisten dan kemampuannya untuk beradaptasi dengan situasi yang sulit membuatnya menjadi ancaman besar bagi para pembalap lain di grid. Kemenangan Marc Marquez di MotoGP Phillip Island 2024 akan dikenang sebagai salah satu momen paling epik dalam karirnya. Meskipun menghadapi masalah besar di awal balapan, Marquez menunjukkan bahwa dengan ketekunan, keahlian, dan mentalitas juara, tidak ada tantangan yang terlalu besar untuk diatasi. Frankie Charchedi, bersama seluruh tim Gresini Racing, sangat bangga dan kagum dengan performa luar biasa yang ditunjukkan oleh Marquez di Australia. Dalam balapan yang penuh drama dan ketegangan, Marc Marquez sekali lagi membuktikan bahwa ia adalah salah satu pembalap terbaik di dunia. Dengan mengalahkan para pengguna Ducati Desmosedici GP24 hanya dengan GP23, Marquez tidak hanya menorehkan kemenangan pribadi yang luar biasa, tetapi juga menunjukkan kepada dunia bahwa dia masih merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan di MotoGP. Bos Honda masih tak percaya. Marc Marquez resmi gabung Ducati Lenovo di MotoGP 2025 dan tega membawa Repsol serta Red Bull sebagai sponsor utama. Dunia MotoGP diguncang kabar besar terkait masa depan Marc Marquez, pembalap andalan yang saat ini membela Gresini Racing di musim 2024. Setelah menjalani musim transisi yang penuh spekulasi, Marquez kini resmi akan bergabung dengan tim pabrikan Ducati Lenovo untuk musim 2025. Kepindahan ini menjadi sorotan utama bukan hanya karena reputasi Marquez sebagai salah satu pembalap terbaik sepanjang sejarah, tetapi juga karena langkah Marquez yang tega membawa dua sponsor besar, Repsol dan Red Bull, ke Ducati. Langkah ini dianggap sebagai pukulan telak bagi Honda, yang gagal mempertahankan pembalap kebanggaannya setelah bertahun-tahun kerjasama. Reaksi dari Honda, terutama dari bos tim, sangat emosional. Mereka masih tak percaya bahwa Marc Marquez, ikon tim yang telah meraih banyak kemenangan, akan hengkang ke Ducati dengan membawa sponsor utama yang sebelumnya sangat melekat dengan nama Repsol Honda. Dalam wawancara terbaru, bos Honda bahkan menyebut keputusan ini sebagai sesuatu yang sulit dipercaya, dan mengakui bahwa ini adalah tamparan keras bagi mereka yang telah gagal menjaga salah satu pembalap terbaik di sejarah MotoGP. Kepindahan Marc Marquez ke Ducati Lenovo untuk musim 2025 menjadi salah satu berita paling besar dalam beberapa tahun terakhir di dunia balap motor. Marquez, yang selama ini dikenal sebagai pembalap paling sukses di era modern bersama Repsol Honda, akhirnya mengambil langkah berani untuk meninggalkan masa lalunya bersama tim Jepang tersebut. Marquez pertama kali mengisyaratkan ketidakpuasannya terhadap performa motor Honda setelah serangkaian masalah teknis dan cedera yang menghantui performanya dalam beberapa musim terakhir. Setelah menandatangani kontrak dengan Gresini Racing untuk musim 2024, langkah Marquez tersebut sempat dipandang sebagai bentuk transisi untuk mencari kembali performa terbaiknya. Namun, rumor kepindahan permanen ke Ducati mulai menguat setelah Ducati menunjukkan minat besar untuk mengontrak Marquez sebagai pembalap utama mereka di musim 2025. Kepastian tersebut akhirnya terwujud, dan Marquez kini resmi akan membela Ducati Lenovo, sebuah langkah yang akan merubah dinamika persaingan MotoGP. Yang membuat kepindahan ini semakin mengejutkan adalah keputusan Marquez untuk membawa serta dua sponsor utama, Repsol dan Red Bull. Kedua sponsor ini telah lama mendukung karir Marquez di Repsol Honda, namun kini akan berpindah ke Ducati Lenovo. Kepindahan sponsor besar ini tentu akan memberikan dampak visual dan finansial yang signifikan bagi Ducati. Ducati Lenovo selama ini dikenal dengan livery merah khasnya yang telah melekat dengan identitas tim. Namun, dengan masuknya sponsor besar seperti Repsol dan Red Bull, livery Desmosedici GP25 dipastikan akan mengalami perubahan besar. Warna oranye dan putih khas Repsol, serta logo Red Bull yang mencolok,
diprediksi akan menghiasi motor Ducati di musim 2025. Perubahan tampilan ini bukan hanya soal estetika, namun juga simbol kolaborasi besar antara Marquez dan Ducati yang kini diperkuat oleh dukungan finansial dari dua sponsor ternama. Kehadiran sponsor besar ini tidak hanya memberikan keuntungan finansial yang signifikan bagi Ducati, tetapi juga meningkatkan citra mereka sebagai tim pabrikan terkuat di MotoGP. Repsol, sebagai perusahaan energi multinasional yang berbasis di Spanyol, telah menjadi sponsor utama Marc Marquez dan Repsol Honda selama bertahun-tahun. Hubungan ini sangat erat, karena Repsol turut mendukung Marquez sejak awal karirnya di kelas Premier. Red Bull, di sisi lain, juga sudah lama menjadi sponsor pribadi Marquez, mendukung berbagai aktivitas di luar MotoGP serta balap itu sendiri. Kehadiran kedua sponsor ini di Ducati Lenovo akan membawa pengaruh besar pada persaingan di MotoGP 2025. Kepindahan Marc Marquez yang disertai dengan perpindahan sponsor besar ini jelas meninggalkan luka mendalam bagi Honda. Selama bertahun-tahun, Marc Marquez merupakan simbol kesuksesan Repsol Honda, membantu tim tersebut meraih banyak gelar juara dunia dan menciptakan sejarah bersama. Namun, keretakan hubungan antara Marquez dan Honda mulai terlihat setelah beberapa musim yang penuh dengan masalah teknis pada motor RC213V dan cedera berkelanjutan yang dialami Marquez. Dalam wawancaranya, bos Honda mengungkapkan rasa kekecewaannya terhadap keputusan ini. Ini sulit dipercaya. Marc telah menjadi bagian dari keluarga Honda selama bertahun-tahun, dan melihatnya pergi, terlebih dengan membawa sponsor utama kami, adalah pukulan yang sangat keras. Kami melakukan segala upaya untuk mempertahankannya, tetapi kenyataannya berbeda, ujarnya dengan nada penuh kekecewaan. Bos Honda juga menyebut bahwa kehilangan Marquez merupakan salah satu kegagalan terbesar bagi tim dalam beberapa tahun terakhir. Mereka mengakui bahwa persaingan semakin ketat, dan kepergian Marquez ke Ducati, terutama dengan dukungan penuh dari Repsol dan Red Bull, membuat situasi semakin sulit bagi mereka. Ini bukan hanya soal kehilangan pembalap, tapi juga kehilangan identitas kami sebagai tim yang telah lama dikenal karena kolaborasi kami dengan Repsol dan Marc, tambahnya. Keputusan Marc Marquez untuk hengkang dari Honda dan bergabung dengan Ducati tidak hanya memengaruhi dinamika tim, tetapi juga memberikan dampak besar bagi persaingan di MotoGP. Ducati, yang telah tampil sangat dominan dalam beberapa musim terakhir, kini semakin kuat dengan kedatangan Marquez dan dukungan finansial dari Repsol dan Red Bull. Sementara itu, Honda harus menghadapi tantangan besar untuk membangun kembali tim mereka tanpa kehadiran pembalap utama yang telah menjadi andalan mereka selama bertahun-tahun. Bagi Honda, ini adalah momen kritis. Tim pabrikan asal Jepang ini harus segera mencari pembalap pengganti yang mampu bersaing di level tertinggi, sekaligus memperbaiki masalah teknis yang terus menghantui mereka dalam beberapa musim terakhir. Honda juga harus bekerja keras untuk membangun kembali hubungan dengan sponsor dan pendukung setia mereka yang terkejut dengan perpisahan ini. Di sisi lain, Ducati kini berada di posisi yang sangat kuat. Dengan kedatangan Marquez, yang merupakan salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP, serta dukungan sponsor besar, mereka memiliki semua elemen untuk terus mendominasi kejuaraan dunia. Musim 2025 dipastikan akan menjadi musim yang sangat menarik dengan persaingan sengit antara tim-tim papan atas. Kepindahan Marc Marquez ke Ducati Lenovo untuk MotoGP 2025, disertai dengan perpindahan sponsor besar seperti Repsol dan Red Bull, merupakan salah satu berita terbesar dalam sejarah MotoGP modern. Bos Honda yang masih tidak percaya dengan keputusan ini mengakui bahwa ini adalah tamparan keras bagi mereka, menandakan kegagalan Honda dalam mempertahankan ikon terbesar mereka. Di sisi lain, Ducati Lenovo kini memiliki senjata baru yang sangat kuat untuk menghadapi musim 2025, dan persaingan di MotoGP dipastikan akan semakin seru. Marquez, dengan livery baru Desmosedici GP25 yang dihiasi oleh logo Repsol dan Red Bull, siap membuka babak baru dalam karirnya dan mencoba meraih kembali kejayaan di atas lintasan MotoGP. Bos Ducati, Gigi Dalinya, kagum, Marc Marquez sukses raih podium 1 di MotoGP Phillip Island 2024 meski mengalami start buruk. Sirkuit Phillip Island, Australia, menjadi saksi kemenangan spektakuler Marc Marquez dalam MotoGP Australia 2024. Meski start dari posisi kedua,
Marquez sempat mengalami kendala serius saat balapan dimulai, yang membuatnya melorot hingga posisi 13. Namun, dengan ketangguhan dan keahlian balap yang luar biasa, pembalap Gresini Racing tersebut berhasil bangkit dan meraih podium pertama setelah duel sengit dengan Jorge Martin di lap-lap akhir. Kemenangan ini tidak hanya membuat penggemar terpukau, tetapi juga mendapatkan pujian dari bos Ducati, Gigi Dalinya. Balapan MotoGP Phillip Island 2024 dimulai dengan kejutan yang tak terduga. Marc Marquez, yang memulai balapan dari posisi P2, mengalami masalah besar di awal. Hal ini terjadi karena insiden sederhana namun fatal. Plastik visor helm yang dibuang sembarangan oleh Marquez selama lap pemanasan. Plastik tersebut jatuh tepat di depan roda belakang motornya. Dan ketika balapan dimulai, roda belakang Desmosedici GP23 milik Marquez mengalami spin parah, membuatnya kehilangan traksi. Akibatnya, Marquez merosot jauh ke posisi 13 setelah start yang buruk. Momen ini menjadi titik balik yang dramatis dalam balapan tersebut. Banyak yang berpikir bahwa kesempatan Marquez untuk naik podium telah sirna, mengingat ia harus menghadapi para pembalap teratas yang menggunakan Desmosedici GP24, motor yang lebih canggih dibandingkan GP23 yang ia tunggangi. Namun, Marquez tidak menyerah begitu saja. Meski sempat berada di posisi 13, Marc Marquez menunjukkan performa yang luar biasa. Dengan determinasi dan keahlian balap yang telah menjadi ciri khasnya, ia secara perlahan tetapi pasti mulai memulihkan posisinya. Marquez mulai menyalip satu persatu para pembalap di depannya, termasuk rekan-rekan Ducati yang menggunakan Desmosedici GP24, seperti Jorge Martin, Pramac Ducati, Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, dan Enea Bastianini, Ducati Lenovo. Setiap kali Marquez mendekati pembalap di depannya, ia menggunakan kombinasi agresivitas dan kecermatan yang membuatnya sulit untuk dilawan. GP23 mungkin tidak sekuat GP24. Namun Marquez mampu memaksimalkan potensi motornya dan menggunakan setiap peluang yang ada untuk menyalip. Aksi-aksinya di tikungan tajam Phillip Island sangat memukau, terutama saat ia berhasil melewati beberapa pembalap top dengan presisi yang luar biasa. Ketika balapan memasuki lap-lap akhir, Marquez terlibat dalam duel sengit dengan Jorge Martin, yang saat itu memimpin balapan. Keduanya saling bertukar posisi, dengan Martin menggunakan keunggulan GP24 untuk mempertahankan posisinya. Namun, Marquez tidak kalah cerdik. Dengan kecerdikan dan keberanian yang sudah menjadi ciri khasnya, Marquez akhirnya berhasil mengambil alih posisi pertama dan mempertahankannya hingga garis finish. Kemenangan Marc Marquez di Phillip Island tidak hanya menjadi kejutan besar bagi para penonton, tetapi juga membuat bos Ducati, Gigi Dalinya, kagum. Dalam wawancaranya setelah balapan, Dalinya mengungkapkan kekagumannya terhadap kemampuan Marquez untuk bangkit dari situasi sulit dan mengalahkan para pembalap Ducati yang menggunakan GP24, motor yang seharusnya memiliki keunggulan teknologi. "Saya sangat kagum dengan apa yang Marc lakukan hari ini," kata Gigi Dalinya. Dia mengalami masalah besar di awal balapan, sesuatu yang tidak bisa diantisipasi. Namun, dia menunjukkan keahlian dan ketangguhan yang luar biasa. Dari posisi 13 hingga bisa memenangkan balapan, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Dalinya juga memberikan apresiasi khusus terhadap cara Marquez mengendalikan Desmosedici GP23, motor yang seharusnya lebih inferior dibandingkan dengan GP24. Fakta bahwa Marc berhasil mengasapi para pengguna GP24 seperti Jorge Martin, Francesco Bagnaia, dan Enea Bastianini, hanya dengan GP23 menunjukkan betapa hebatnya dia sebagai pembalap. "Saya pikir itu adalah salah satu performa terbaik yang pernah saya lihat dari dia." Salah satu momen paling mendebarkan dalam balapan tersebut adalah duel antara Marc Marquez dan Jorge Martin di lap-lap akhir. Martin, yang memimpin balapan dengan GP24-nya, tampak menjadi kandidat kuat untuk memenangkan balapan. Namun, Marquez, dengan segala kemampuannya, tidak pernah membiarkan Martin merasa nyaman di posisi terdepan. Mereka berdua saling menyalip dengan ketegangan tinggi, memaksa satu sama lain untuk mengeluarkan performa terbaik. Ketika ditanya tentang duel tersebut, Gigi Dalinya memberikan komentarnya, "Itu adalah salah satu duel terbaik musim ini. Jorge Martin sudah melakukan segalanya dengan benar.
Tapi Mark menunjukkan bahwa dia adalah pembalap yang tidak mudah menyerah. Mark sangat cepat, dan Jorge memberikan perlawanan yang hebat. Namun, pada akhirnya, Mark berhasil mengatasi tekanan dan memenangkan balapan. Sirkuit Phillip Island selalu menjadi salah satu favorit bagi Marc Marquez, dan sekali lagi ia membuktikan bahwa ia adalah salah satu yang terbaik di trek ini. Marquez tidak hanya mengatasi berbagai kendala di awal balapan, tetapi juga menunjukkan kecepatan dan kecerdasan balap yang luar biasa. Kemenangan ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan dirinya, tetapi juga menjadi peringatan bagi para pesaingnya bahwa ia masih merupakan salah satu pembalap paling berbahaya di MotoGP. Dengan kemenangan ini, Marquez mengirimkan pesan kuat kepada rival-rivalnya, terutama pengguna GP24 yang dianggap memiliki keunggulan teknis. Marquez menunjukkan bahwa meskipun menggunakan motor yang dianggap kurang superior, keahlian balap dan mentalitas juara bisa mengatasi segala keterbatasan. Kemenangan Marc Marquez di MotoGP Phillip Island 2024 menjadi salah satu momen paling menentukan dalam musim ini. Meskipun menghadapi kendala besar di awal balapan, Marquez sekali lagi membuktikan bahwa ia adalah salah satu pembalap paling tangguh dan cerdas di lintasan. Gigi Dalinya, bersama dengan banyak penggemar MotoGP, memberikan apresiasi tinggi kepada Marquez atas kemenangan spektakulernya. Dalam balapan yang penuh dengan drama dan ketegangan, Marc Marquez mengatasi semua tantangan dan meraih kemenangan yang luar biasa. Dengan GP23-nya, ia mampu mengalahkan para pengguna GP24 seperti Jorge Martin, Francesco Bagnaia, dan Enea Bastianini. Menunjukkan bahwa di tangan seorang juara sejati, semua rintangan bisa diatasi. MotoGP 2024 semakin panas, dan Marquez sekali lagi menunjukkan bahwa ia masih menjadi ancaman besar di kelas utama.